Beliau ini pendendam yang mulia. Ah. Saya takut. Kalau seandainya Kapolda bukan beliau, saya akan frontal. Kalau Kapoldanya bukan Teddy Minahasa, saya akan frontal. AKBP Dodi Prawiranegara takut hingga depresi dengan sang jenderal. Sidang lanjutan perkara kasus narkoba Teddy Minahasa terus berlanjut. Jaksa penuntut umum menghadirkan 2 saksi pada persidangan lanjutan di PN Jakarta Barat pada 27 Februari 2023. Keduanya adalah AKBP Dodi Prawiranegara dan Linda. Saat dicecar hakim, AKBP Dodi Prawiranegara mengatakan bahwa dirinya menjalankan perintah dari Teddy Minahasa karena takut. Iya, itu keterangan saudara stres, mau menolak, tapi prosesnya jalan terus. Ya itu yang mulia. Ini persoalannya ini. Karena izin yang mulia, Ah. beliau ini pendendam yang mulia. Ah. Saya takut. Takut sama dia. Pada saya itu takut yang mulia. Saya hampir depresi pada saat yang mulia. Sekali lagi. Takutnya apa? Perfeksionis. Salah satu Kapolda terkaya di Indonesia versi LHKPN tahun 2022. Kemudian beliau mantan ajudan Wapres. Kemudian jaringan beliau luas, jenderal tercepat yang mulia. Saya takut yang mulia, saya cuma AKBP yang mulia. Kapolres pun sebegitu takutnya sama Kapoldanya begitu. Yang mulia. Makanya laksanakan ini. Betul yang mulia. Ketakutan itu karena Irjen Teddy Minahasa dianggap memiliki power yang kuat sebagai perwira tinggi Polri. Bahkan, Dodi mengaku hampir depresi saat mendapat perintah dari Teddy untuk menukar sabu dengan tawas dan menjualnya. Posisi Teddy sebagai Kapolda terkaya pada saat itu juga semakin menambah ketakutan Dodi. Terlebih, Teddy memiliki jaringan yang luas karena merupakan mantan ajudan wakil Presiden Republik Indonesia. Saya loyalitas saja atas perintah daripada saudara terdakwa. Problemnya, yogianya itu tidak bisa, tidak mau. Itu kemungkinan juga tidak berlangsung selanjutnya. Kalau seandainya Kapolda bukan beliau, saya akan frontal. Tapi saya berhadapan dengan siapa yang mulia? Takut saya mulia. Enggak ada dijanjikan kepada saudara apa-apa misalnya untuk naik Tidak ada. untuk promosi atau Tidak ada yang mulia. Oleh sebab itu, Dodi mengaku terpaksa menjalankan perintah Teddy untuk menukar dan menjual barang bukti sabu. Dodi pun mengatakan bahwa tidak ada Teddy Minahasa menjanjikan sesuatu dalam kasus penyisihan narkoba ini. Sebagai informasi, keterangan Dodi ini disampaikan sebagai saksi mahkota atas terdakwa Irjen Pol Teddy Minahasa. Irjen Teddy Minahasa sendiri merupakan satu dari 7 terdakwa yang telah ditetapkan dalam perkara peredaran narkotika jenis sabu. Sabu tersebut merupakan barang bukti dari penangkapan kasus narkoba oleh Polres Bukit Tinggi dengan berat kotor 41,3 kg. Dalam dakwaan kasus ini terungkap bahwa Teddy Minahasa 2 kali meminta AKBP Dodi Prawiranegara sebagai Kapolres Bukit Tinggi untuk menyisihkan sebagian barang bukti sabu. Saat itu, Teddy meminta agar Dodi menukar 10 kg barang bukti sabu dengan tawas. Meski sempat ditolak, pada akhirnya permintaan Teddy disanggupi Dodi. Pada akhirnya, ada 5 kg sabu yang ditukar tawas oleh Dodi. Kemudian, Teddy Minahasa sempat meminta dicarikan lawan saat hendak menjual barang bukti narkotika berupa sabu. Permintaan itu disampaikannya kepada Linda Pujiastuti alias Anita Cepu sebagai bandar narkoba. Kemudian, Linda menyerahkan ke mantan Kapolsek Kalibaru Tanjung Priok Kompol Kasranto. Lalu, Kompol Kasranto menyerahkan ke Atu Janto Perluhutan Situmorang yang juga berperan menyerahkan narkotika tersebut ke Muhammad Nasir sebagai pengedar. Akibat perbuatannya, para terdakwa dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.